apa yang akan terjadi ketika timnas Indonesia akan menjamu tamunya Filipina di malam minggu nanti. Kita akan bahas dalam video kali ini. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube ini dan tentunya masih bersama saya Anton R dan masih seputar sepak bola. Ya, kita akan ngobrolin bola tipis-tipis. Dan dalam video kali ini saya akan sedikit membahas dan memprediksi tentang pertandingan timnas Indonesia yang akan berlangsung malam minggu nanti dan akan menjamu tamunya Filipina dan akan menjadi pertandingan penentuan buat timnas Indonesia. Apakah lanjut ke babak berikutnya atau berhenti di sini? Oke, lalu bagaimana agar timnas Indonesia bisa menang melawan Filipina nanti? Kita akan coba membahasnya kali ini. Siap. Oke, begini teman-teman. Menurut pandangan saya, timnas Indonesia pastinya akan lolos ke babak berikutnya. Lalu, bagaimana cara lolosnya? Tentunya ada di penentuan pertandingan terakhir nanti melawan Filipina. Jika draw atau bahkan menang, bisa lolos ke babak berikutnya. Namun prediksi saya tentunya timnas Indonesia pasti bisa memenangkan pertandingan tersebut. Namun bagaimana caranya timnas Indonesia bisa menang dalam pertandingan nanti? Apakah timnas Indonesia akan memberi penampilan buruk atau penampilan bagus? Nah, itu pertanyaannya. Bagaimana caranya timnas Indonesia menang lawan Filipina? Begini teman-teman, menurut pandangan saya, harusnya STY tidak lagi merotasi, melakukan eksperimen terhadap tim yang sudah ada. Pemain-pemain yang performanya bagus ketika bermain melawan Vietnam, melawan Laos, melawan Myanmar, sebaiknya dimainkan. Seperti Rafael Struijk, ada Pratama Arhan, Kadek Ariel di lini belakang, Pamungkas, ada Ferrari, dan beberapa pemain lagi seperti Detan. Harusnya dimainkan sejak awal. Jadi STY tidak lagi banyak bereksperimen dalam pertandingan melawan Filipina. Harusnya seperti itu teman-teman. Dan harusnya STY lebih meningkatkan koordinasi antar pemain, harmonisasi antar pemain, sehingga pemain-pemain lebih tertib di lapangan, lebih terarah. Nah, selama ini yang terjadi, pemain-pemain timnas Indonesia ketika mendapatkan bola bingung mau diarahkan kemana. Nah, ini artinya apa? Artinya koordinasi antar pemain yang belum jalan, terus taktikal yang ingin diterapkan STY kepada pemain-pemain belum bisa berjalan dengan baik. Nah, ini yang perlu ditingkatkan oleh Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia bersama anak-anak asuhnya. Gitu. Lalu apalagi yang perlu dilakukan oleh Sintayong? Harusnya gini, ini kita agak lebih teknis sedikit ya. Jadi, Coach Sintayong tidak lagi bermain terlalu defense harusnya ketika melawan Filipina nanti. Mengingat kualitas pemain-pemain Filipina juga tidak begitu bagus. Jadi, harusnya Coach Sintayong lebih menerapkan, lebih bermain keluar, lebih bermain terbuka. Sedikit terbuka, lebih bagus. Jadi tidak lagi terlalu defense seperti ketika kita melawan Vietnam. Nah, selain tidak terlalu defense, jarak antar pemain juga harus dijaga. Tidak boleh terlalu dekat, tapi juga tidak boleh sampai pemain-pemain kebingungan harus memberi bola, harus melakukan passing ke arah mana. Karena jarak antar pemain terlalu jauh.
sehingga pemain-pemain cenderung kebingungan untuk mengarahkan bola kemana. Nah, apa yang terjadi jika Coach Sintayong tetap mau melakukan strategi defense dan mengandalkan counter attack? Begini teman-teman, jika STY, Coach Sintayong tetap mau menerapkan strategi tersebut, maka Coach Sintayong harus belajar dari timnas Singapura ketika menjamu tamunya Thailand. Nah, di situ pertandingan tersebut sangat menarik untuk ditonton terlebih oleh pemain-pemain timnas Indonesia termasuk Coach Sintayong untuk mempelajari gaya bermain Singapura. Terlepas dari hasilnya bahwa Singapura kalah di pertandingan tersebut, tapi gaya defense yang dilakukan oleh timnas Singapura saya harus acungi jempol. Karena apa? Karena mereka melakukan defense dan melakukan counter attack secara terarah, dan pemain-pemain tidak bingung harus mengarahkan bola kemana. Dan ketika mereka mendapatkan kesempatan untuk melakukan counter attack, mereka selalu punya tujuan di depan. Ada Syawal, pemain dari timnas Singapura, kalau tidak salah ya, pemain timnas Singapura yang mencetak 2 gol di sana. Nah, semuanya dari hasil counter attack. Mereka sempat unggul atas timnas Thailand. Nah, dari pertandingan tersebut harusnya menjadi pelajaran atau Coach Sintayong bersama pemain-pemain timnas Indonesia mempelajari gaya permainan Singapura ketika melawan Thailand. Di sana mereka melakukan defense yang bagus, mereka melakukan counter attack yang terarah dan sangat efektif. Gitu. Jadi mereka tidak lagi menerapkan direct football melalui tengah, tapi mereka dari belakang langsung long pass ke depan. Tapi kuncinya adalah terarah. Mereka pemain-pemain Singapura pada waktu melawan Thailand tahu bola, mereka mengerti bola harus diarahkan kemana. Nah, itu yang harus menjadi pelajaran buat Coach Sintayong dan harus menjadi pelajaran buat pemain-pemain timnas Indonesia ketika melawan Filipina nantinya. Jadi, kuncinya adalah Coach Sintayong harus menerapkan taktik agar pemain-pemain timnas Indonesia tidak bingung bola harus diarahkan kemana ketika Coach Sintayong menerapkan strategi defense dan counter attack gitu. Sehingga pada saat counter attack, pemain-pemain timnas tahu bola harus diarahkan ke siapa nih. Di depan ada siapa nih? Rafael Struijk, Hoki Caraka, atau Detan yang memiliki kecepatan. Nah, itu kuncinya ketika Sintayong tetap memaksakan strategi defense dan counter attack. Tapi menurut pandangan saya, mengingat kualitas Filipina juga yang tidak begitu bagus dan mengingat juga kita bermain di kandang sendiri, harusnya Coach Sintayong lebih bermain terbuka dan tidak lagi mengotak-atik pemain, tidak lagi bereksperimen. Pemain yang sudah perform, yang performanya bagus di pertandingan sebelumnya harusnya diberi kesempatan lebih. Dan jika mereka ada pemain yang tidak on fire, ya bolehlah digantikan. Tapi tidak lagi untuk bereksperimen. Harusnya pemain-pemain yang dimasukkan di babak pertama atau dalam skuad inti harus pemain yang sudah siap tentunya. Gitu, teman-teman. Seperti Rafael Struijk, Detan harusnya bisa dimasukkan untuk memperkuat lini sayap juga bisa, atau lini serang. Detan sangat mumpuni. Gitu teman-teman ya. Ada Robbie Darwish, kalau bisa dimainkan dari babak pertama. Jadi tidak lagi terlalu bereksperimen, karena kita
perlu untuk lolos ke babak berikutnya sesuai dengan apa yang ditargetkan oleh Coach Sintayong sendiri. Gitu. Jadi targetnya bukan dari kita tentunya, dari Coach Sintayong sendiri yang mentargetkan bahwa timnas Indonesia bisa masuk ke final Piala AFF. Nah, itu saja dari saya dalam video kali ini. Prediksi saya timnas Indonesia bisa menang melawan Filipina, tapi cara menangnya tentunya harus menampilkan permainan terbaik. Tidak lagi sama seperti pertandingan pertama ketika melawan Myanmar. Walaupun kita menang, tapi penampilan kita masih terlalu banyak PR. Nah, kali ini harusnya Coach Sintayong lebih memperjelas lagi pakem apa yang harus kita terapkan kepada timnas Indonesia dari pertandingan ke pertandingan. Harus ada squad intinya, terus bolehlah plan B dan plan C. Gitu. Oke, itu saja video kali ini. Dan sebelum saya menutup, selamat buat Tottenham yang telah memenangkan pertandingan melawan Manchester United. Walaupun ada banyak kontroversi di sana, tapi harus diakui bahwa Tottenham lebih diunggulkan dalam pertandingan kali ini. Dan kita bisa lihat bahwa pertahanan Manchester United yang terlalu mudah dimasuk oleh para pemain-pemain Tottenham Hotspur. Oke? Dan siap.